Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini yaitu materi pertama dari perkuliahan kita ini, mata kuliah ini, yaitu saya hanya ingin membuat sebuah video saja ya, karena berhubung saya tidak sempat masuk. Ya, pertama kita harus mengenal dulu editor yang kita gunakan ya. Jadi ini saya menggunakan sebuah Visual Studio. Bisa kalian gunakan si Subdevelop. Kalian bisa gunakan juga itu, namun sebenarnya sama ya, sama explorernya sama, jendelanya sama ya, ini formnya sama, scriptnya sama ya, saya kira sama semua ini ya. Hanya yang membedakan dari Visual Studio ini terusnya lebih banyak ya, lebih banyak disiapkan. Nah contoh misalnya di sini saya membuat sebuah project ya, jadi silakan ikuti ini. Jadi pertama kita masih menggunakan konsul, belum menggunakan Windows Form, tapi masih menggunakan konsul ya, karena kita hanya ingin mengenal dulu script, seperti apa script yang digunakan, atau seperti apa perintah-perintah dasar dari bahasa sisam ya. Tidak harus tidak harus langsung masuk di formnya, karena untuk lebih mahir di form aplikasi itu sebaiknya menggunakan konsul ya, sebaiknya untuk mengenal dulu konsul aplikasi, dasar-dasar dari bahasa sisam. Nah di sini saya menggunakan konsul aplikasi ya. Nah di sini setelah membuat sebuah project, maka tentu ditampilkan sebuah ini, ada sebuah perintah. Di sini adalah sebuah penggunaan dari sebuah library ya. Jadi kalau di Java itu dia menggunakan import. Nah di sini kita menggunakan sebuah using. Kalau sisam itu menggunakan using, artinya mengimpor sebuah library. Jadi ini sebenarnya library ya. Jadi ini adalah sebuah library yang ada di sisam, bahasa sisam, atau dia ada di ya bahasa sisam ya. Kemudian ini adalah nama kelasnya ya, nama project ya. Ini adalah nama project, kemudian ini nama kelasnya. Nama kelasnya itu adalah program. Kemudian ini adalah sebuah menu ya, adalah menu utama. Jadi ini yang pertama kali dieksekusi. Jadi kalau misalnya terdapat nantinya lebih dari satu metode atau fungsi, maka yang pertama dieksekusi itu adalah void main. Sama di Java void main. Kalau di PHP itu adalah index ya. Index.php itu yang pertama kali dieksekusi. Kalau ini yang pertama kali dieksekusi ya. Nah seperti itu. Nah jadi kalau misalnya membuat lebih dari satu kelas, maka sebaiknya dalam beberapa kelas itu hanya satu saja yang terdapat sebuah fungsi main ya, fungsi void main, sehingga nanti itu yang pertama kali dieksekusi. Oke, kita lanjutkan ya. Ya di sini saya berikan contoh sederhana ya. Jadi sebenarnya ada 3 tahap ini yang perlu kalian paham. Ini adalah sebuah library, kemudian ini adalah sebuah project, kemudian ini adalah bagian statementnya ya. Nah, dalamnya terdapat metode dan sebagainya ya. Ada rumus, ada input output, semua di sini ditampilkan ya. Nah contoh di sini saya membuat sebuah bilangan ya. Kita buat sebuah bilangan ya, saya kasih ini dulu ya. Kita membuat sebuah bilangan ya. Pertama saya harus menentukan dulu sebuah variabel ya. Kita inisialisasi dulu inisial ya, inisial ya, jadi tidak perlu. Jadi ini saya kira kalau di teori sudah dapat semua ini inisialisasi ya. Jadi ini sebuah simbol saja, komentar saja ya. Inisialisasi dari misalnya bilangan 1 ya, bil 1. Nah, di sini saya menggunakan variabel byte karena nilai dari bil 1 itu ya, nilainya tidak sampai 125, 155 ya.
125 ya, 126 ya. Saya lupa ini kapasitas dari byte ini berapa sampai berapa kapasitas. Yang jelasnya ketika lewat dari 125 maka itu kembali nilainya dengan 0. Saya kira ini tidak perlu dijelaskan lagi karena saya kira sudah dijelaskan semua di teori ya. Ya, setelah membuat sebuah inisialisasi dari suatu variabel, maka selanjutnya kita buat ya, ini bilangan 1 dan bilangan 2 ini akan diinput sebuah nilai ya. Kemudian kita buatkan juga sebagai nilai hasilnya. Ya, kita akan tampilkan di sini, kita buat double saja karena kalau misalnya kita membuat nanti sebuah operator pembagian, maka tentu nilai hasilnya itu dari bil 1 dan bil 2 itu bisa saja berupa bilangan pecahan. Jadi kita menggunakan tipe data double. Jadi semua tipe data double itu saya tidak perlu mengajarkan semuanya karena di teori itu sudah ada ya. Kita menggunakan konsul. Ya, kalau mengetik suatu script itu pastikan menggunakan ini ya, menggunakan kontrol spasi sehingga tidak mengetik semua script. Nah, kemudian write dan write line. Write ini adalah sebuah kursor yang tidak pindah baris, sementara kalau write line itu adalah kursor yang posisinya pindah baris. Kursornya ada di bawah ketika setelah dieksekusi statement ini. Itu fungsinya. Masukkan ini adalah sebuah komentar saja ya, untuk lebih mudah menginput suatu nilai ya. Kemudian ya, kita konversi misalnya bil 1. Nah, ini tadi inisialisasi, maka kita konversi. Jadi kita konversi menggunakan misalnya karena tipe datanya adalah byte, maka di sini byte, kemudian pas ya, kemudian kita buat konsul, kemudian write line ya. Kemudian selanjutnya kita copy saja ini. Jangan 2. Dari data ini ketika nanti dijalankan sebuah aplikasi, ini akan tampil ini, masukkan bilangan 1, kemudian nilai yang dimasukkan nanti akan masuk di ini ya, di variabel bil 1. Nah, sebenarnya walaupun misalnya data berupa bilangan bulat yang diinput, maka tentu akan terbaca sebagai karakter atau string. Maka kita harus konversi menjadi bilangan tipe data byte, menjadi bilangan bulat. Dari data yang diinput walaupun misalnya 25, karena itu kalau kita lihat berupa bilangan bulat, maka kita harus konversi ya, dengan cara seperti ini, parse konsul. Jadi kita konversi. Jadi nilai 25 itu terbaca sebagai nilai, misalnya kita input 25, maka itu terbaca sebagai karakter atau string. Sehingga untuk menjadikan sebuah tipe data atau bilangan bulat, maka tipe data byte ya atau bilangan bulat ya, kita harus konversi. Ya, kita harus sesuaikan di sini byte karena tipe datanya adalah bil 1 adalah byte, maka kita konversi menjadi byte. Seperti itu. Begitupun dengan bil 2. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita buatkan rumusnya. Ya, jadi kita buat rumusnya misalnya hasil